kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Novianti Amandalake, NPM 22190020, Prodi Administrasi Negara semester 5 kelas A. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi yang pertama itu perumusan strategi, yang kedua itu perencanaan strategi, yang ketiga itu penganggaran, yang keempat itu operasional atau pelaksanaan anggaran, yang kelima itu evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi tujuan. Organisasi dengan tujuan personal strategi pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal kongres, yaitu keselarasan antara atau organization culture, gaya manajemen atau manajemen style, dan gaya komunikasi atau communication style. Yang pertama itu perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top management. Perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku. Perumusan strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan strategi global atau makro, atau dalam perusahaan disebut level strategi. Strategi tersebut kemudian dijabarkan atau breakdown menjadi strategi lebih mikro dan dalam bentuk program-program kegiatan atau proyek. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dikembangkan dengan menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kelemahan organisasi dan memperhitungkan faktor internal perhitungan eksternal berupa ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Organisasi Olsen dan Edge menyebutkan bahwa proses perumusan strategi terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang dicapai. B. Analisis atau scanning lingkungan terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran atau assessment faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. C. Profil internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasikan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. D. Perumusan evaluasi dan memilih strategi. E. Implementasi dan pengendalian perencanaan strategi. 2. Perencanaan strategi.
Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Pemberdayaan dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil perencanaan strategi berupa rencana-rencana strategi. Perencanaan strategi merupakan proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. 3. Manfaat perencanaan strategi bagi organisasi. Perencanaan strategi sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaan strategi bagi organisasi antara lain: yang pertama itu sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua itu sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal atau efektif dan efisien. Yang keempat itu sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima itu sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Yang keenam itu sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajemen dengan manajer level bawahnya. Yang keempat itu mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategi bukan merupakan hasil akhir yang final. Perencanaan strategi perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan akan konkret. Maka dari itu, perencanaan strategi harus didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama itu struktur pendukung baik secara material maupun politikal. Yang kedua itu proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga itu kultur organisasi. 5. Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap dominan proses penganggaran pada organisasi sektor publik. Memiliki karakteristik yang akan berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang keenam itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah tahap akhir dari proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen. Melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sistem pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Sekian dan terima kasih.